Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan memulai diskusi untuk mata kuliah pembelajaran desain di sekolah dasar. Adapun topik yang ingin kita diskusikan ini yaitu tentang karakteristik anak usia di sekolah dasar. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cindy Lepina Putri dengan NIM A1D1222129. Perkenalkan, nama saya Pintauli Panjaitan dengan NIM A1D1222122. Saya Fevi Azalia Putri dengan NIM A1D1222134. Oke. Baiklah, di sini kita akan berdiskusi mengenai materi tentang karakteristik anak usia sekolah dasar. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan-penjelasan, mungkin di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan karakteristik. Untuk saudari atau teman-teman sekalian, siapa yang ingin berpendapat apa itu arti dari karakteristik? Kalau menurut saya sendiri, tiap anak di sekolah dasar itu tentunya berbeda-beda dari satu sama yang lain. Jadi wataknya itu pasti berbeda, pembawaan atau kebiasaan yang dimiliki oleh individu masing-masing. Karakteristik pada anak sekolah dasar itu adalah sifat-sifat ya pada yang terdapat pada anak sekolah dasar. Misalnya sifat dia itu gaya belajarnya itu seperti apa gitu. Minatnya itu seperti apa. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui karakteristik setiap anak. Pasti karakteristik setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita harus mengetahuinya dulu, baru bisa kita mengajar sesuai dengan metode atau sesuai dengan karakteristik masing-masing anak. Ini bagaimana? Menurut saya, karakteristik itu adalah tabiat, watak, atau pembawaan, ataupun kebiasaan yang dimiliki oleh setiap individu yang relatif tetap ataupun tidak berubah. Dan aspek-aspek atau kualitas setiap siswa itu berbeda-beda, terdiri dari minat, sikap, motivasi mereka untuk belajar, gaya belajar yang dimiliki, kemampuan berpikir, ataupun kemampuan awal yang dimiliki oleh setiap siswa. Karakteristik itu misalnya anak tuh dalam proses pembelajaran dia itu senang bermain, senang membaca, senang bergerak. Jadi kita itu harus menyesuaikan metode-metode belajar yang dibutuhkan pada anak tersebut. Nah, saya sangat setuju dengan pendapat teman-teman. Nah, mungkin di sini kita dapat menyimpulkan seperti yang dibilang saudara Cindy tadi, bahwa karakteristik itu merupakan sifat yang khas, di mana sifat tersebut eh, dalam setiap itu berbeda-beda, yang melekat pada seseorang atau pada suatu objek. Nah, dan menurut saya juga untuk karakteristik peserta didik sekarang itu di mana mereka lebih suka berkomunikasi dengan gambar seperti misalnya simbol-simbol pada teks. Generasi sekarang tidak betah berlama-lama untuk mendengarkan ceramah guru, sehingga lebih tertarik bereksplorasi daripada mendengarkan penjelasan guru. Tidak seperti kita yang dulu dalam pembelajaran itu pasti lebih banyak ceramah, sedangkan dalam pembelajaran sekarang guru-guru pasti lebih lebih kreatif dalam mengajar. Seperti misalnya dalam pembelajaran banyak guru-guru yang sudah memadukan metode-metode bermain. Ya, betul sekali ya. Misalnya dia suka bermain, jadi kita sebagai guru mencari metode-metode
supaya anak ini bisa belajar dengan cara bermain. Misalnya kita juga bisa membuat kuis, tapi kuisnya itu kayak dia tuh bisa kayak bermain gitu, ha. Dia itu bisa, misalnya kita membuat suatu kuis, nanti tuh yang misalnya yang banyak, kita akan memberikan suatu hadiah yang mungkin itu bisa menarik perhatian mereka, seperti itu. Nah, saya sangat setuju dengan saudari Cindy. Nah, mungkin dengan menerapkan metode-metode tersebut, maka siswa tersebut lebih mudah untuk menangkap pembelajaran tersebut. Di sini ada dua tingkat, dibagi menjadi dua tingkat masa usia anak sekolah dasar, di mana yang pertama itu di kelas rendah dan yang kedua itu kelas tinggi. Di kelas rendah ini usianya itu 7 tahun sampai 10 tahun, dan yang di kelas tinggi itu ada 9 tahun sampai 13 tahun. Menurut teman-teman, ciri-ciri pada masa kelas rendah itu apa saja? Yang pertama, kelas rendah itu masih sikap tunduk kepada peraturan-peraturan atau aturan-aturan di sekolah. Adanya kecenderungan memuji diri sendiri atau tidak mau mengalah, membandingkan dirinya dengan anak yang lain, dan tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan itu sendiri. Kalau menurut saya, adapun untuk usia masa rendah, yaitu memiliki dorongan untuk keluar dari rumah dan memasuki kelompok baru, kelompok sebayanya untuk bermain. Yang kedua yaitu keadaan fisik yang memungkinkan anak memasuki dunia bermain dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan jasmani, serta memasuki dunia mental untuk memasuki dunia dengan komunikasi yang luas. Adapun tugas perkembangan pembelajaran anak pada usia sekolah dasar ini adalah belajar keterampilan jasmani atau fisik melalui bermain, belajar mengembangkan kemampuan menulis, membaca, dan menghitung. Itu menurut saya. Kalau menurut saya, ciri-ciri karakteristik pada usia di sekolah dasar tingkat rendah itu seperti yang saudari Cindy jelaskan tadi, senang bermain. Nah, jika anak senang bermain, berarti di sini anak juga senang bergerak. Bisa kita lihat anak-anak itu pasti sulit untuk diam. Nah, di sini kita sebagai guru hendaknya dapat merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Misalnya itu menyuruh anak-anak untuk duduk rapi. Seperti pasti kalau kita nyuruh anak-anak rapi itu pasti itu nggak bisa seperti yang kita lakukan pada semester lalu kan. Dalam mengajar itu pasti anak-anak itu banyak yang ribut. Nah, di sini juga ciri-cirinya itu pasti anak-anak itu senang bekerja dalam berkelompok. Melalui pergaulannya dengan kelompok sebaya, anak dapat belajar aspek-aspek penting dalam proses sosialisasi seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada orang dewasa di sekelilingnya. Dan di sini juga ada ciri-ciri pada masa kelas tinggi. Untuk teman-teman, menurut kalian ciri-cirinya itu apa aja? Mungkin bisa dimulai dari saya. Ciri-cirinya itu yang pertama pasti minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Di mana di sini mungkin anak-anak ingin belajarnya secara konkret, tidak misalnya kita dalam pembelajaran bisa dalam pembelajaran IPA
kita bisa membawa anak-anak keluar untuk mengeksplor dunia-dunia yang di sekeliling sekolah. Terus yang kedua itu kelas sifat ciri-cirinya itu sangat realistik, di mana rasa ingin tahunya itu sangat meningkat dan rasa ingin belajarnya itu meningkat. Terus yang ketiga, menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal atau mata pelajaran khusus sebagai menonjolnya bakat-bakat khusus. Itu menurut saya, menurut teman-teman. Ya, saya Sampai sangat usia setuju dengan eh ya silahkan saya Cindy. sangat saya sangat setuju dengan pendapat Pinta. Adapun ciri-ciri dari kelas tinggi itu juga senang membentuk kelompok sebaya, umumnya agar dapat bermain bersama, seperti apalagi kalau misalnya bekerja kelompok. Mereka sangat senang bekerja kelompok. Terus memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajar di sekolah, kemauan belajar yang sangat tinggi, dan eh, sampai sekitar umur 11 tahun itu memerlukan guru atau orang dewasa untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Bagaimana untuk pendapat Saudari Febi? Menurut saya anak kelas tinggi itu senang bekerja dalam kelompok, yang artinya di mana mereka belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi peraturan-peraturan sekolah, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada lingkungannya. Misalnya, mereka itu ingin tahu secara langsung apa itu eh, apa itu yang mereka pelajari itu apa gitu. Dan senang merasa atau melakukan pergerakan secara langsung. Contohnya, dalam pembelajaran IPA, misalnya mereka ingin melihat objek sebuah pohon. Nah, mereka itu ingin melihat langsung pohon itu bagaimana, terdiri dari daun, apa itu daun. Selanjutnya, siswa membentuk konsep. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa membahas tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Nah, tadi seperti yang sudah kita diskusikan bahwa karakteristik itu merupakan ciri-ciri atau sifat-sifat atau watak. Nah, mungkin sifat-sifat. Di sini kita perlu mengetahui tentang fenomena-fenomena atau perubahan-perubahan pembelajaran yang telah terjadi di zaman dulu dan di zaman sekarang. Menurut saya contohnya itu sebagai salah satunya, dulu kita sebelum mengenal teknologi atau zaman dulu itu kita di kelas itu masih menggunakan papan tulis dan menggunakan kapur tulis. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, kita bisa menggunakan whiteboard atau spidol. Untuk menurut teman-teman yang lain, perubahan-perubahan itu apa aja contohnya? Menurut saya, dulu waktu zaman dulu kan belum ada PPT, share and focus misalnya kan di kelas. Nah, zaman sekarang kan bisa dibantukan laptop untuk menyambungkan and focus itu di papan tulis. Dan juga zaman dulu belum ada internet, seperti kelas-kelas multimedia dilengkapi papan tulis elektrik, komputer tabel, iPad, handphone, dan perangkat canggih lainnya. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Pinta Uli Panjaitan sama Pepi Ezalia Putri. Ya, sangat berbeda sekali pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang sudah banyak kecanggihan teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengajar, untuk menjadi media mengajar kita terhadap peserta didik. Seperti yang dibilang tadi, dulu tidak memiliki infokus, sekarang bisa memakai infokus dalam mengajar. Dulu memakai dulu memakai kapur, sekarang sudah ada layar interaktif atau spidol.
yang bisa kita gunakan. Juga banyak teknologi seperti kita memakai laptop yang tidak kita gunakan pada zaman dahulu. Seperti contohnya juga dulu itu kita kalau mau membaca buku itu kita harus ke perpustakaan dulu. Nah, sekarang kita hanya dengan menggunakan modal handphone saja atau laptop, kita bisa men-searching di Google berbagai macam. Di sini mungkin juga ada karakteristik Ya, jadi di era digital ini guru diharapkan untuk mampu mendesain, mengembangkan, dan mengevaluasi pembelajaran secara autentik melalui pengalaman belajar dengan menggabungkan alat evaluasi terkini dan mengoptimalkan isi dan lingkungan pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik. Guru juga diharapkan mampu menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja yang representatif dari seorang profesional yang inovatif dalam masyarakat global dan digital, dengan menunjukkan sistem teknologi untuk mentransfer pengetahuan dalam berbagai situasi. Selain itu, tuntutan berkolaborasi dengan peserta didik, teman profesi, orang tua, dan komunitas dengan memanfaatkan digital dan peralatan untuk mendukung kesuksesan peserta didik dalam belajar. Di Indonesia sendiri, generasi Z itu bisa dikategorikan mereka yang lahir sekitar tahun 1995 karena zaman yang sudah adanya internet. Nah, karakteristik generasi Z itu sendiri yaitu menyukai kebebasan dalam belajar, mulai dari mendiagnosa kebutuhan belajar, menentukan tujuan belajar, dan generasi Z itu suka mempelajari hal-hal yang baru, yang praktis sehingga mudah beralih fokus belajarnya. Merasa nyaman dengan lingkungan yang berhubungan dengan jaringan internet karena memenuhi hasrat berselancar, berinteraksi, berkolaborasi, dan membantu berbagai informasi dari berbagai informasi yang didapatkan. Lebih suka berkomunikasi dengan gambar atau icon, simbol-simbol, teks. Generasi Z tidak betah berlama-lama untuk mendengarkan ceramah guru, sehingga mereka lebih tertarik bereksplor daripada mendengarkan penjelasan guru yang panjang lebar. Memiliki rentang perhatian pendek, atau dengan kata lain sulit untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Terbiasa bersentuhan dengan teknologi tinggi seperti handphone. Rentan perhatian manusia semakin pendek karena adanya internet tersebut. Berinteraksi secara kompleks dengan media seperti televisi, laptop, iPad, dan juga mereka membangun eksistensi di media sosial sendiri daripada di lingkungan nyata, dan cenderung memilih menggunakan aplikasi seperti Google, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan banyak aplikasi lainnya. Nah, seperti yang disebutkan Saudari Pepi itu merupakan mungkin karakteristik generasi Z sekarang ya.
Nah, mungkin dengan adanya sifat-sifat kehadiran generasi Z sekarang, di sini mungkin dunia pendidikan itu harus kembali menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Dengan misalnya mengganti program-program pembelajaran yang ada. Seperti yang kita ketahui kan pembelajaran program-program yang dulu seperti kurikulum itu selalu berganti-ganti. Nah, disinilah dunia pendidikan itu menyesuaikan dengan kehadiran generasi yang akan datang. Nah, namun bagaimanapun peserta didik pasti sulit untuk menghindari diri dari dampak teknologi, di mana pertumbuhan penggunaan perangkat teknologi sekarang itu sangat meningkat. Di sini kita sebagai guru perlu saya rasa untuk mengarahkan generasi muda atau siswa kita nanti untuk mengambil manfaat maksimal dari teknologi tersebut untuk pembelajaran tanpa memasung kebebasan, namun justru memberikan seluruh ke arah yang positif supaya siswa tersebut tidak menggunakan teknologi tersebut untuk hal-hal yang salah atau ke hal-hal yang negatif. Pasti di sini kita juga menginginkan peserta didik kita itu untuk menjadi objek dari teknologi tanpa bisa mendapatkan manfaat positif. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Binta. Kita harus bisa mengarahkan peserta didik kita ke depan untuk menggunakan teknologi ini untuk belajar, untuk mengambil sisi positifnya saja, bukan untuk mencari-cari atau untuk memainkan yang negatif-negatif dari dampak digital ini. Kita harus mengambil dampak positifnya. Ya, guru lebih berperan penting dalam bertindak sebagai mentor atau pendamping ataupun pembimbing untuk peserta didik itu sendiri dengan memberikan pengetahuan, pengalaman dan melakukan monitoring atau pemahaman kepada peserta didik melalui dunia digital sendiri. Peran guru juga memberikan saran atau motivasi proses dan hasil belajar peserta didik sehingga perlu menfokuskan diri kepada monitoring proses belajar peserta didik. Misalnya guru menyediakan wadah untuk mengunggah karya peserta didik, kemudian guru memberikan komentar ataupun saran ataupun kritik kepada peserta didik. Nah, seperti yang Saudari Pepi katakan tadi, di mana di sini guru sangat memiliki peran yang sangat penting. Berarti di sini juga peran guru itu akan menjadi lebih menarik sekaligus menjadi lebih menantang ya teman-teman. Iya, betul sekali. Berarti dengan kehadiran kita nanti mungkin kita bisa kelak menjadi guru. Di sini kita harus atau kita itu diperlukan untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang bermakna, berkarakter dan memiliki orientasi pengembangan keterampilan-keterampilan penting pada abad 21. Mungkin di sini kita disarankan tidak hanya sekedar berfokus pada untuk menyajikan materi saja, karena cara-cara demikian akan segera
menjadi usang. Karena kalau kita hanya menyajikan materi tanpa tahu bagaimana cara mengasih informasi atau mengasih materi tersebut kepada siswa, siswa tersebut juga dapat eh, mencari materi sendiri. Nah, di sini kita diharapkan untuk menyampaikan materi tersebut secara kreatif seperti menggunakan metode-metode pembelajaran yang ada. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang, menurut saudari-saudari, bagaimana jika sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet sehingga mereka sulit untuk menggunakan teknologi yang ada? Bagaimana menurut saudari itu? Menurut saya sendiri, di setiap guru itu kan ada pengawas pengawas pendidikan. Nah, di mana fungsi pengawas itu sendiri untuk mengecek kualitas-kualitas guru di setiap daerah dan juga pengawas itu mengecek seperti kurikulum, apakah kurikulumnya sudah sesuai atau tidak. Eh, Intinya pengawas itu memiliki peran untuk untuk mencari tahu di setiap daerah itu sudah sesuai belum dengan perkembangan zaman yang sekarang. Nah, apabila SD-SD yang di pelosok, pengawas itu bisa memberikan bantuan ataupun pelatihan kepada setiap guru di pelosok, memberikan arahan bahwa zaman sekarang itu sudah sangat berkembang dan perlu adanya akses internet. Ya, betul sekali. Peran pemerintah juga sangat berperan penting untuk SD-SD yang berada di pelosok gitu. Jadi pemerintah itu harus menyalurkan internet ke setiap SD-SD yang berada di pelosok. Kan juga di SD-SD pelosok itu juga terdapat banyak guru-guru yang sudah tua, sudah renta usia, sudah lanjut usia. Itu tuh harus diberikan pelatihan bahwa sekarang itu zamannya digital, jadi semuanya serba digital. Jadi harus berikan pelatihan, terus pemerintah juga harus menyalurkan internet di setiap SD-SD yang terpelosok dan terpencil itu. Baiklah, saya sangat setuju dengan pendapat kawan-kawan, tapi izin menambahkan mungkin jika di daerah tersebut pelosok tidak ada internet, mungkin kita bisa mengembangkan skill kita sebagai guru, di mana kita bisa lebih kreatif lagi dalam hal mengajar. Misalnya itu dalam pembelajaran IPA, kita bisa membawa anak-anak keluar untuk melihat alam sekitar. Misalnya juga eh, dengan tidak adanya internet kita dalam pembelajaran IPS contohnya, eh, kita bisa menggunakan globe atau peta seperti itu. Pokoknya kita bisa menggunakan kreativitas kita. Di sini kita harus meningkatkan skill kita dalam hal mengajar. Seperti yang saudari Cindy katakan juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dan kolaborasi terhadap guru itu juga penting.
Di sini juga ada model-model pembelajaran sekarang. Bisa kita lihat di halaman 22. Modul berapa? Modul 2 halaman 22. Ya, ya sudah ada. Seperti yang kita lihat di situ banyak sekali model-model pembelajaran. Jadi menurut saudara-saudara model dari macam-macam model tersebut, model yang paling cocok untuk diterapkan di setiap mata pembelajaran itu apa? Kalau menurut saya, semua model-model pembelajaran itu sangat penting ya. Tapi tergantung juga mata pelajaran yang kita ajarkan. Contohnya, misal eh, kita mengajarkan tentang apa? Tentang peran-peran tokoh kemerdekaan yang ada di Indonesia. Jadi kita memberi model-model pembelajaran yang berbasis bermain peran dan simulasi. Atau juga kita bisa, kalau misalnya kita mengajarkan tentang pembelajaran IPS, kita bisa menggunakan model discovery learning, yaitu belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Seperti itu. Tinggal melihat lagi tentang mata pelajaran apa yang ingin kita ajarkan. Nanti kita lihat sesuai dengan model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang ingin kita sampaikan dan ajarkan. Itu menurut saya. Saya Pendapat setuju pendapat Cindy. Misalnya pembelajaran IPA di sekolah dasar bisa menggunakan metode pembelajaran kontekstual atau melakukan. Guru itu mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata kepada peserta didik, sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari pelajaran yang dipelajarinya, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Contohnya, dalam pembelajaran bentuk-bentuk tulang, daun, guru menugaskan kepada peserta didik secara berkelompok untuk mengeksplor melalui internet ataupun objek secara langsung apa itu daun, apa itu tulang, dan objek-objek lainnya. Guru juga menginginkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman bermakna dari objek yang dilihat. Saya sangat setuju. Berarti di sini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada model pembelajaran tunggal yang cocok untuk semua jenis pembelajaran. Di mana karena setiap situasi pembelajaran itu pasti memiliki kebutuhan atau karakteristik yang berbeda. Namun di sini mungkin beberapa model yang sering digunakan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis pembelajaran dan lebih cocoknya lagi jika dipadukan misalnya dengan model pembelajaran berbasis proyek atau kolaboratif seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin di sini kita sudah selesai dalam hal berdiskusi mengenai tentang karakteristik pada anak sekolah dasar.
Di sini yang dapat saya kesimpulkan sebelum kita berdiskusi itu eh, yang ada di pikiran saya itu pengetahuan atau pemikiran saya anak-anak pada usia dasar itu memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan juga berbeda-beda pada setiap individunya. Berdasarkan pengetahuan saya itu sebelum mempelajari karakteristik anak pada usia dasar ini, karakteristik anak usia dasar ini yang pertama yang saya temui, anak itu sangat suka berkreativitas yang melibatkan tubuh mereka untuk bergerak. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau anak itu suka beraktivitas dan suka bergerak. Contohnya itu di sini anak suka bermain, melompat dan sebagainya. Setiap anak-anak itu pasti suka dalam permainan. Dari pengalaman saya sendiri, sewaktu kita belajar di semester 3 yang sudah pergi dalam dalam penelitian di sekolah dasar, seperti kami dalam mengajar itu membawakan permainan atau nyanyian dalam pembelajaran. Di sini gunanya itu siswa dapat cepat atau mudah untuk menangkap pembelajaran yang diberikan kepada mereka. Yang kedua itu karakteristik anak usia dasar itu senang bertanya dan memiliki tingkat penasaran yang tinggi. Namun tidak semua anak itu memiliki tingkat penasaran yang sama. Contohnya itu sangat banyak yang bertanya, apalagi dengan hal yang baru saya ketahui, itu saya ingin mengetahui hal itu sampai kepada intinya. Sebelum mendapatkan kesimpulan atau mengetahui apa hal yang ingin saya ketahui tersebut, pasti saya akan terus tetap bertanya kepada guru maupun orang tua saya. Karena jika belum mendapatkan jawaban yang pasti, hal tersebut masih tetap dipikirkan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ungkapkan atau bicarakan sesudah belajar itu, setelah kita berdiskusi tadi, karakteristik anak usia dasar itu ternyata sangat banyak. Contohnya itu, kepribadian anak seringkali dipengaruhi oleh orang lain di sekitarnya dan orang-orang di sekitar kita. Dengan itu kita selalu melihat anak-anak untuk menirunya perilaku orang-orang terdekatnya, serupa dengan orang tua, pengasuh, atau kawan bermain. Nah, tak jarang juga anak selalu menirukan tingkah laku atau figur yang dilihat dari televisi, video, HP. Nah, di sini kita juga, nah dengan ini kita harus perlu untuk tidak terlalu memberikan kebebasan dalam menggunakan teknologi terhadap anak-anak karena anak-anak itu sangat mudah untuk meniru karena itu dasarnya. Anak didik sekolah dasar juga berada pada tahapan operasional konkret, di mana pada tahapan ini kecakapan berpikir logis anak telah berkembang dan masih sangat terlihat pada fakta perseptualnya, artinya di sini anak sangat mampu berpikir secara logis namun tetap terbatas pada objek konkret dan mampu untuk melindungi diri sendiri. Ciri-ciri siswa sekolah dasar yang pertama itu tadi yang seperti yang kita katakan suka bermain. Karakteristik tersebut mengharuskan kita sebagai guru sekolah dasar untuk melakukan aktivitas dalam pendidikan yang mencakup permainan lebih menyasar masyarakat kelas bawah. Terus yang kedua itu ciri yang kedua suka beraktivitas, di mana di sini anak-anak tersebut berarti penuh energi. Beda anak-anak dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu bisa duduk di atas berjam-jam. Dan seperti yang kita lihat, pasti siswa sekolah dasar itu tidak dapat duduk dengan tenang dalam kelompok maksimal 30 menit. Ciri-ciri sekolah dasar yang ketiga itu ada anak yang bahagia bersosialisasi dengan teman dan membiarkan mereka menikmati perjalanan dalam grup atau kelompok tersebut. Dilihat dari interaksinya dengan kelompok teman sebayanya, anak-anak pelajari aspek penting dari proses sosialisasi. Setiap karakter memerlukan pendekatan atau perlakuan yang berbeda, khususnya karena
Jika kita sebagai guru melupakan keunikan personalitas, maka akibatnya hal ini diperkirakan belum optimal. Nah, maka di sini kita sebagai guru harus perlu memahami satu persatu karakteristik siswa kita tersebut nanti. Guru atau pendidik juga harus bisa membaca kepribadian siswa dengan baik. Keunikan mereka memungkinkan mereka menjadi pemandu yang dapat memberikan pola asuh yang baik. Namun hal itu juga harus kita akui tidak mudah untuk mengenal karakter tersebut. Di mana di sini kita juga harus tetap sabar dalam memahami karakteristik siswa kita nanti. Membongkar atau dibutuhkan kesabaran untuk mempelajari secara mendalam ciri-ciri setiap anak dan pendekatan pribadi yang berkelanjutan. Nah, setelah berdiskusi tadi, kegunaan kita dalam mempelajari karakteristik ini, menurut saya kegunaan di masa depan itu, kita sebagai guru harus memahami dengan benar siswa kita, karena memahami karakteristik siswa itu dapat membantu guru dalam mengajar untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Memahami kepribadian siswa itu juga memerlukan keseriusan dan komitmen. Hanya dengan memahami pemikiran seorang guru, kita dapat memahami karakternya dengan benar dan benar. Tujuan pemahaman yang diinginkan, ciri-ciri awal seorang siswa, menentukan sifat-sifat yang harus dimilikinya dalam mengajar. Bagaimana cara kita agar siswa mau mengikuti karakteristiknya masing-masing. Kesalahan karakteristik siswa variabel dalam kondisi pengajaran. Menurut saya itu kesimpulan yang saya dapat dari hasil diskusi kita tadi. Baik, tadi sudah dijelaskan kesimpulan dari Pinta, yaitu yang telah disebutkan tadi, saya sangat setuju. Kalau kesimpulan menurut saya sendiri, yaitu sebelum kita berdiskusi, karakteristik peserta didik itu menurut saya sangat penting bagi guru di sekolah dasar, yaitu memberikan wawasan mendalam tentang sifat-sifat individual anak, seperti gaya belajar, minat, dan potensi. Seperti yang kita tahu tadi, bahwa karakteristik peserta didik di sekolah dasar itu sangat berbeda. Jadi kita harus, sebagai guru nantinya itu harus mengetahui setiap karakteristik peserta didik kita nanti. Ini juga membantu guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak dan memastikan inklusi dan membangun hubungan yang positif. Adapun setelah kita berdiskusi tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa peran guru itu sangat banyak dan sangat berperan penting, yaitu guru itu dalam mengamati perubahan-perubahan dalam perilaku, kemampuan, dan minat setelah anak-anak belajar. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keunikan setiap anak, guru dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dan individualisasi dalam pembelajaran. Juga mereka dapat mengidentifikasikan area yang memerlukan perhatian tambahan dan memberikan umpan balik yang sesuai untuk perkembangan optimal peserta didik. Adapun menurut saya kesimpulan yang telah kita diskusikan tadi, yaitu kegunaan bagi guru profesional di masa yang akan datang, yaitu pemahaman mendalam tentang karakteristik peserta didik ini adalah pondasi yang kuat bagi guru profesional yang masa akan datang, dengan terus memperbarui pengetahuan mereka tentang teori dan praktek terbaru. Guru juga dapat terus meningkatkan keterampilan mereka dalam merancang pembelajaran yang inklusif dan menanggapi kebutuhan heterogenitas peserta didik. Juga membantu dalam mempersiapkan guru untuk menghadapi tantangan yang masa depan dalam pendidikan, seperti teknologi yang berkembang pesat dan perubahan dalam tuntutan pembelajaran. Dengan demikian, memahami karakteristik peserta didik bukan hanya relevan untuk situasi saat ini, tetapi juga sangat-sangat penting untuk membangun masa depan pendidikan yang lebih baik
untuk masa depan yang akan datang. Itu mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil. Baik, saya setuju dengan kesimpulan Saudara Cindy dan juga Pinta. Menurut kesimpulan saya pribadi, sebelum berdiskusi tentang karakteristik anak di usia SD, saya hanya mengetahui karakteristik itu hanya tingkah laku ataupun tingkah laku ataupun kebiasaan anak usia SD di sekolah dasar. Nah, setelah berdiskusi, saya lebih mengetahui karakteristik itu sendiri adalah karakter yang mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, ataupun keterampilan, skill, karakter yang memfokuskan bagaimana mengaplikasi nilai kebaikan dalam bentuk tindakan ataupun tingkah laku. Nah, peserta didik itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk kelas rendah itu sendiri, yang memiliki karakter masih tunduk terhadap aturan-aturan di sekolah, adanya kecenderungan memuji diri sendiri, dan mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan pada anak usia kelas tinggi memiliki minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, di mana mereka lebih ingin mengetahui hal-hal baru yang kuat. Misalnya mereka lebih ingin mengetahuinya sendiri, dan juga mereka menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Selepas pada anak usia kelas tinggi ini, sebagai ukuran untuk tepat mengenal prestasi di sekolahnya. Dan anak usia kelas tinggi ini mereka lebih tersaingi dengan temannya, karena misalnya temannya memiliki nilai yang tinggi sedangkan dia tidak. Nah, anak usia kelas tinggi ini lebih ingin bersaing sesama teman. Dan juga mereka gemar untuk bekerja kelompok, senang bermain. Contohnya mereka lebih suka melakukan kegiatan pendidikan yang bermuatan bermain. Seperti pembelajaran IPA di sekolah, mereka lebih suka bermain ke luar kelas, melihat objek secara langsung, dan juga senang bergerak. Mereka lebih senang bergerak dan tidak dapat duduk dengan tenang dan juga lama. Mereka suka berpindah-pindah, mereka suka mengganggu temannya. Mereka juga senang bekerja secara kelompok, tapi tidak bisa mengatur dirinya sendiri sebagai pemimpin di dalam kelompok itu sendiri. Mereka juga senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung, contohnya pelajaran IPA di sekolah tadi. Dan juga faktor-faktor karakteristik anak usia SD, faktor internalnya yaitu mereka mempengaruhi perilaku manusia di sekitar yang meliputi insting biologis, kehidupan psikologis, dan kebutuhan pemikiran. Sedangkan faktor internalnya yaitu fokus yang bersumber dari luar manusia, yang berfokus di luar sekolah. Langsung diimplikasi karakteristik anak usia SD tersebut terhadap pembelajaran, merangkup perkembangan kognitif, perkembangan fisik, dan juga perkembangan moral pada siswa tersebut. Nah, mencakup sifat khas yang melekat pada individu atau objek tersebut, seorang guru harus dapat menyesuaikan diri terhadap tingkah laku ataupun karakteristik siswa tersebut. Dan juga peran seorang guru itu harus bisa menerapkan metode-metode belajar yang pas setiap mata pelajaran dan sesuai dengan tingkah laku peserta didik itu.
Dan juga guru juga mempunyai tantangan tersendiri untuk bisa menyesuaikan diri terhadap peserta didik dengan berbagai tingkah laku yang dimilikinya. Untuk itu, guru juga perlu melihat dunia luar yang dimana apalagi zaman sekarang lebih akses internet lebih luas dan guru harus mencari referensi-referensi mode pembelajaran yang harus diterapkan di kelas. Guru juga harus memberikan teladan yang baik terhadap siswanya sendiri. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran ini, guru harus lebih berperan dan lebih mempunyai sifat teladan terhadap siswanya dan juga lebih mempunyai usaha untuk lebih dekat dan juga materi yang disampaikan kepada siswa itu lebih maksud gitu. Dan di kelas itu muridnya tidak ribut, tenang karena gurunya itu menjelaskan dengan metode-metode yang tepat. Itu yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini. Jadi menurut Saudari Pepi, setelah kita berdiskusi mengenai karakteristik ini, tujuan atau manfaatnya ke depan itu untuk apa? Manfaatnya untuk ke depan itu agar seorang guru itu mempunyai pengalaman dan juga misalnya intinya itu guru itu memiliki pengalaman dalam proses belajar mengajar di kelas. Baik, saya rasa cukup untuk diskusi hari ini dan banyak sekali hal-hal yang sudah kita ketahui sebelum mengajar dan sesudah mengajar dan banyak juga dan kita juga jadi tahu apa tujuan kita dalam hal mempelajari materi tentang karakteristik anak SD ini, di mana kita jadinya bisa dapat untuk belajar lebih dapat belajar untuk memahami karakteristik siswa kita nanti jika kita sudah menjadi guru. Dah. Udah kan?
Dadah.